Jangan sampai kita iri dan dengki dengan rizki orang lain. Yakin setiap orang punya kapling masing-masing. Para pembohong akan dipenjara oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Salah satu nikmat terbesar di dalam hidup ini adalah selalu berprasangka baik kepada Allah yang Maha Baik. Yakin bahwa setiap ketetapan Allah pasti baik. Bersihkan harta kita dengan berzakat. Dengan berzakat, harta yang dititipkan Allah akan menjadi berkah, bersih serta banyak orang yang merasakan nikmatnya. Rontoknya iman terjadi pelan-pelan, terkikis sedikit demi sedikit, hingga akhirnya habis tandas tanpa sisa. Untuk itu, waspadalah. Mari kita sibuk membagus-baguskan hati, karena kebahagiaan itu ada di hati. Akhlak adalah cerminan hati. Siapa yang hatinya baik, sikapnya, perkataannya, dan akhlaknya juga akan baik, insya Allah. Sahabat, saat ada orang yang bersikap buruk kepada kita, janganlah membalas keburukan orang terhadap kita, tapi jadikanlah kejadian itu menjadi ladang ilmu, ladang amal, dan latihan bersabar bagi kita. Bila tauhid sudah memujam, perkataan akan mantap. Sering sekali kita terjebak dalam masalah karena kita sendiri yang mendramatisir dan mempersulit masalah, yang ujungnya menderita bukan karena masalah, tapi karena karangan diri sendiri. Yang harus kita lakukan, mudahkan setiap urusan, jangan dibuat ribet, proporsionalkan saja. Komentar spontan kita mungkin hanya satu patah kata, tapi bisa melukai hati dan menimbulkan kebencian mendalam. Oleh karena itu, waspadalah walau hanya sepatah kata. Orang yang diangkat memegang amanah jabatan, sedang ia tidak memintanya, akan dapat banyak pertolongan dalam tugasnya. Jujur adalah penjara yang membuat diri dicekam, takut terbongkar, mudah untuk berdusta. Nikmat apapun tak akan ternikmati, maka jujur adalah hidup merdeka. Bersabar dalam kemudahan, kesuksesan, dan pujian itu lebih berat dibandingkan sabar dalam kesempitan. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang. Jangan lelah untuk menolong orang lain. Apapun yang kita bisa semampu kita, makin sering menolong, insya Allah akan sering ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah setiap perbuatan akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka fokuslah berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, dan berhati baik. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling banyak yang ingat mati dan paling siap menghadapinya dengan bekal amal soleh. Kesulitan dan kemudahan yang menjauhkan kita dari Allah adalah musibah bagi kita, dan segala sesuatu yang bisa mendekati kita bagi Allah adalah nikmat. Jangan jadikan keyakinan terhadap Allah sebagai tempat untuk mengendalikan diri kita dari kemalasan dan kegigihan berikhtiar.
Jagalah hati dari bersemainya bibit kesombongan dan kedengkian, sebab jika bibit-bibit seperti itu tumbuh, maka lambat laun hati kita akan mati. Kepada Allah pencipta kita bertauhid, kepada ciptaannya kita rahmatan lil alamin. Penting kita sadari yang paling penting dari sebuah amal adalah bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Jangan sampai kita banyak melakukan amal hanya untuk penilaian makhluk, tapi hati kita lupa kepada Allah. Hal terpenting dalam hidup adalah perubahan diri menjadi lebih baik. Doa yang baik adalah doa yang membuat seseorang lebih baik dalam percakapan. Sahabat, jangan sampai diperbudak karena banyak keinginan. Inginlah selalu taat kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Yakinlah, Allah memberikan tambahan nikmat bukan kepada orang yang banyak keinginan, tetapi kepada orang yang banyak bersyukur. Manusia tidak bisa memaksakan kehendak, karena Allah yang menentukan takdir. Jangan ada sedikit pun lintasan hati berburuk sangka. Kita harus bisa berbaik sangka menyikapinya. Sahabat yang baik, yakinlah Allah Maha melihat setiap kejadian dan semua yang terjadi di dunia ini pasti dengan izin Allah. Pasti ada hikmah terbaik. Jangan sampai media sosial ini menjadikan kita banyak dosa. Jangan terpancing melakukan dan meniru keburukan orang lain. Kita doakan kebaikan saja supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Karunia, nikmat dari Allah itu melimpah setiap, maka sebetulnya hidup yang paling nikmat itu adalah saat kita bersyukur.